Baik, semuanya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfitri dengan NIM 2511011023. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Statistika. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari uji C kuadrat 2 kali 3. Uji C square atau uji Chi kuadrat adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel kategorikal atau data berupa kategori, frekuensi seperti jenis kelamin, warna, atau tingkat kepuasan. Jenis kelamin, warna, atau tingkat kepuasan. Lalu di sini ada pengertian uji satu sampel, di mana pengertian itu adalah prosedur uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari satu kelompok data sampel dengan nilai rata-rata acuan atau konstanta yang telah ditentukan atau diketahui sebelumnya. Baik, di sini ada soal ada soal uji C kuadrat 2 kali 3. Yang dimana soal itu adalah seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Susun tabel kontingensi 2 kali 3 berdasarkan data dummy Anda, lalu uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf 0,05. Lalu yang kedua itu ada uji satu sampel, di mana konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Gunakan 12 skor data dummy Anda, lalu uji pada taraf A 0,05 dengan uji dua pihak. Jadi kita jawab yang pertama, yaitu uji C kuadrat 2 kali 3. Pertama itu kita harus membuat perumusan hipotesis. Yang pertama itu H0, yaitu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Lalu pada H1 ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Lalu kita membuat tabel kontingensi frekuensi observasinya. Data dummy total itu ada 90, berada pada rentang minimal 50 sampai 100. Sebelumnya saya mohon izin untuk tidak menaruh semua tabel di sini karena mungkin ini terlalu banyak. Lalu di sini ada keterangannya di mana jenis kelamin itu nomor 1 itu laki-laki dan nomor 2 itu perempuan. Lalu kedisiplinannya itu ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Setelah kita kelompokkan, jadi di sini
laki-laki itu kedisiplinan rendah ada 18 orang, kedisiplinan sedang ada 15 orang, dan kedisiplinan tinggi itu 12 orang, di mana total itu ada 45. Lalu uh, di sini ada jenis kelamin perempuan dengan kedisiplinan rendah itu 8 dan kedisiplinan sedang itu ada 22 dan kedisiplinan tinggi yaitu 15. Totalnya itu ada 45. Jadi di sini kita bisa menjumlahkan yaitu 18 ditambah 8 yaitu 26. Lalu ini 5 ditambah 22 itu 37. Lalu 12 ditambah 15 sama dengan 27. Dan yang terakhir itu ada 45 ditambah 45 ada 90. Berarti nilainya itu ada 90. Lalu di sini ada frekuensi harapan atau EVA. Saya menulis rumusnya saja, yaitu rumus FH sama dengan jumlah baris dibagi dengan jumlah siswa dan dikali jumlah kolom. Jika ditulis hitungannya itu laki-laki rendah sama dengan 45 per 90 dikali 26 sama dengan 30.000. Lalu laki-laki sedang itu 45 per 90 dikali 37 sama dengan 18.500. Lalu laki-laki tinggi itu 45 per 90 dikali 27 sama dengan 13.500. Setelah laki-laki itu sudah selesai dihitung dengan frekuensi harapannya, lalu di sini masih ada yaitu perempuan kedisiplinan rendahnya itu ada 45 per 90 dikali 26 sama dengan 13.000. Lalu perempuan sedang 45 per 90 dikali 37 sama dengan 18.500. Perempuan tinggi 45 per 90 dikali 27 sama dengan 13.500. Lalu di sini kita juga disuruh mencari perhitungan kontribusi, di mana rumusnya itu di mana itu ada rumus X kuadrat sama dengan FO dikurang FE angkat 2 per FE. Lalu masukkan saja ke dalam rumus yang tadi itu angka-angka yang tadi, yaitu laki-laki rendah 18 dikurang 13.000 per 13.000 sama pangkat 2 sama dengan 25 per 13.000 sama dengan 1,923. Lalu laki-laki sedang 15,18 15 min 18,500 pangkat 2 per 18,500 sama dengan 2,25 per 13,500 sama dengan 0,662. Lalu ada laki-laki tinggi yaitu 12 dikurang 13,500 pangkat 2
per 13,500 sama dengan 2,25 per 13,500 sama dengan 0,167. Lalu ada perempuan rendah yaitu 8 dikurang 13.000 pangkat 2 per 13.000 sama dengan 25 per 13.000 sama dengan 1,923. Lalu perempuan sedang yaitu 22 dikurang 18,500 pangkat 2 per 18.500 sama dengan 12,25 per 18,500 sama dengan 0,662. Lalu ada perempuan tinggi yaitu 15 dikurang 13.500 pangkat 2 per 13,500 sama dengan 2,25 per 13.500 sama dengan 0,167. Lalu di sini kita disuruh menghitung T-hitung, dimana itu udah ada rumusnya, itu tinggal kita tambahkan saja jumlah yang tadi, yaitu X kuadrat sama dengan 1,923 ditambah 0,662 ditambah 0,167 ditambah 1,923 ditambah 0,662 ditambah 0,167 sama dengan 5,504. Lalu untuk derajat bebasnya itu ada 1 per 1, lalu dijumlahkan 2 dikurang 1, lalu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu kita menentukan T tabelnya. T hitungnya tadi sudah didapat 5,504, T tabelnya 5,991. Jadi T hitung lebih kecil daripada T tabel. Jadi kesimpulannya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar pada taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa, baik rendah, sedang maupun tinggi, tidak dipengaruhi atau terikat oleh faktor gender, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu uji 1 sampel. Sebelumnya kita harus mencatat terlebih dahulu dasar penentuan nilai tinggi nolnya, yaitu yang pertama jumlah pernyataan atau item instrumen itu 25 butir, pilihan jawaban skala Likert 1 sampai 4, skor maksimal idealnya itu 25 dikali 4 sama dengan 100. Skor minimal idealnya itu 25 dikali 1 sama dengan 25. Lalu rata-rata ideal, skor maksimal ditambah skor minimal per 2. Dimana itu kita langsung masukkan saja, ini angka-angkanya itu 100 ditambah 25 per 2, yaitu kita dapat 62,5. Lalu ada nilai standar capaiannya diuji yaitu 75% dikali 62,5 sama dengan 46,875. Lalu seperti biasa itu kita harus
membuat perumusan hipotesis terlebih dahulu agar nanti ke depannya itu kita tidak bingung mengerjakannya. Yang pertama itu ada H0 yaitu 46,875, itu di mana-mana rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan sama dengan standar capaian sekolah itu 46,75. Lalu H1-nya itu ada 46,875, di mana rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar capaian sekolah. Tabel bantu perhitungan data dummy itu nilainya sama dengan 12. Rata-rata sampel min dicari terlebih dahulu. Jadi itu 732 dijumlahkan. Maka 732 per 12 sama dengan 61.000. Di sini ada tabelnya, yaitu kita sudah mencarinya. Ini skornya ini 5, jadi ini nilai tetapnya itu dikurang sama min, jadi min 6,00. Lalu nilai dari setiap data individunya itu dikurang min, dipangkatkan jadi 36,00. Kita lakukan itu terus sampai nilai 12. Lalu ini kita sampai ke jumlah hasil yang tadi, yaitu yang pertama itu sigma dari skor atau X itu 732. Hasil dari semuanya ini skornya itu 732. Lalu total hasilnya yang ini itu nilai dari setiap data individu dikurangin itu hasilnya 0,000. Dan yang terakhir itu nilai dikurangin angkat 2, yaitu totalnya ada 559,000. Jadi di sini langsung saja kita masukkan ke rata-rata sampel min, di mana rumusnya itu min sama dengan sigma X per N, sama dengan itu kita masukin angka yang tadi, yaitu 732 per 12 sama dengan 61,00. Lalu menghitung simpangan bakunya, yaitu atau SD. Ini kita pakai rumus yang agak panjang, dan kita langsung saja masukin angka-angkanya yang tadi itu. Jadi kita pakai 559,000 per 12 dikurangin 1 sama dengan itu hasilnya 559.000 per 11 sama dengan akar 50,818 sama dengan 7,129.
Lalu itu kita menghitung rumus statistik di mana T sama dengan min 0 per persimpangan baku akar N. Lalu ini ada selisih rata-rata sampel dengan standar sekolah yaitu 61,000 dikurang 46,875 sama dengan 14,125. Nilai error standarnya atau ST-nya itu S sama dengan S per N akar N sama dengan 7,129 per akar 12. 7,129 per 3,464. 3,464 itu didapat dari akar 12 dan hasilnya itu kita dapat 2,058. Lalu di sini itu T-nya sama dengan 14,125 per 2,058 sama dengan 6,863. Derajat bebasnya itu N sama N dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Kesimpulannya, berdasarkan tabel distribusi T arah dua pihak atau two-tailed dengan A sama dengan 0,05 dan dB-nya itu 11, batas toleransinya adalah 2,201. Kesimpulannya, rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah diberikan layanan konseling kelompok berbeda secara signifikan dari standar capaian yang ditetapkan sekolah 75% rata-rata ideal. Pada taraf A, 0,05 karena nilai min 61,000 jauh lebih besar daripada nilai standar sekolah H0 sama dengan 46,875. Perbedaan yang signifikan ini bermakna positif. Oke, jadi sekian itu presentasi saya tentang UAS Statistika. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Pak Musanti. Pak Musanti Santiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.